Shalom jemaat Tuhan yang dicintai Tuhan, yang diperhatikan Tuhan. Saya percaya apapun keberadaan kita hari ini, setiap kita pasti mengalami anugerah Tuhan. Amin. Dalam kondisi yang tidak ideal, itu justru kesempatan besar untuk kita mengalami Tuhan. Untuk kita bisa melihat dan mengalami karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini kita mendapat kesempatan lagi, satu anugerah, satu waktu yang sangat-sangat berharga ya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh sambut kesempatan ini ya dengan hati penuh syukur, dengan penuh kerinduan. Dengan hati yang berkata, Tuhan ajari aku putra putrimu, aku muridmu Tuhan, aku mau belajar dari Engkau. Ya, mari sebelum kita belajar kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Dan kita boleh berkata, Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami masih mendapat kesempatan untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan. Dan kami sangat percaya Tuhan keberadaan kami, apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami percaya itu tidak pernah di luar dari perhatian Tuhan. Itu sebabnya kami tetap mau jaga sukacita, kami tetap mau jaga gairah itu, exciting itu. Kami tetap mau jaga Tuhan antusias itu. Karena kami tahu saat kami ketemu firman-Mu, kami dimerdekakan. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita belajar ya, menyadari satu kenyataan. Saya percaya kita semua setuju bahwa kenyataannya, realitanya yang kita sedang hadapi ini adalah yang pertama, menurut perenungan saya ya, yang pertama kita mesti sadar realitanya bahwa kita ini tidak dapat mengendalikan segala sesuatu. Setuju ya? Tidak ada yang bisa kita kendalikan itu berjalan ya, kita berharap berjalan seperti yang kita mau. Enggak ada saudara. Ada hal-hal yang mungkin kita sudah persiapkan, kita sudah lakukan yang terbaik, tapi tetap aja kita menghadapi berjalannya apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan. Dan yang kedua, ya satu kenyataan, satu realita bahwa tidak ada satu orang pun bisa jamin apa yang kita kerjakan itu akan berhasil seperti yang kita kehendaki. Jadi kalau dua realita ini kita sadari, kita nggak bisa kendalikan semua hal. Nggak ada yang bisa jamin apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan seperti yang kita mau. Maka seharusnya kalau kita menyadari ini, kita lebih fokus bukan kepada controllingnya, bukan kepada mengendalikannya, tetapi kita lebih fokus kepada cara meresponinya. Apapun keadaan bisa terjadi loh dalam kehidupan kita. Yang penting adalah kita belajar cara meresponinya dengan benar. Saya percaya selama penyakit itu ada obatnya, orang tidak akan ketakutan gitu ya ketika terpapar penyakit itu. Tetapi ketika satu penyakit belum ditemukan obatnya, orang akan ketakutan. Nah, kalau kita menyadari interupsi hidup, itu yang tadi saya istilahkan interupsi hidup, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kita nggak bisa menolaknya, adalah lebih baik kalau kita tidak fokus kepada menolak segala sesuatu yang kita nggak mau itu terjadi, tapi kepada meresponi, belajar, mempersiapkan diri untuk bisa meresponinya dengan benar. Ada amin ya saudara. Nah, kebanyakan ya kita manusia meresponi interupsi hidup karena nggak siap, karena mungkin menolak realita ya, kenyataannya banyak begitu ya. Itu membuat kita ini menempatkan diri kita ini jadi korban. Sehingga reaksi yang bermunculan ketika interupsi terjadi, satu keadaan yang gak nyaman kita alami, kita diperlakukan gak adil mungkin ya, apa yang kita rencanakan tuh bubar semua. Kita harus menerima realita itu. Tetapi cara meresponinya dengan
membawa diri kita atau menempatkan diri kita ini jadi korban. Nah, reaksi yang bermunculan ketika kita salah meresponi interupsi hidup ini, itu reaksi-reaksi adalah reaksi-reaksi yang negatif. Misal, mengasihani diri, sulit mengampuni. Apalagi reaksi negatif yang bermunculan ketika kita membawa atau menempatkan diri kita menjadi korban. Korban dari keadaan, korban dari perlakuan orang. Ya, maka kita akan depresi, frustasi, akhirnya terpuruk. Nah, disinilah kegagalan hidup gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau belajar begini, bukan masalah ada tidak adanya interupsi hidup dalam hidup kita, tetapi siapkan diri gitu ya, belajar untuk meresponi dengan benar. Nah, mungkin saat ini kita sedang mengalami itu interupsi hidup. Ya, kalau yang pasti itu interupsi hidup dari COVID-19. Ya, masa pandemi ini tidak ada yang tidak terdampak. Mungkin kita bukan orang yang terpapar, tapi kita pasti terdampak dari adanya COVID-19. Nah, ini menjadi, ayo kita lihat ini sebagai kesempatan gitu ya, untuk kita ini belajar meresponi masa pandemi ini dengan benar. Jangan meresponi masa pandemi ini dengan menempatkan diri kita jadi korban. Ini kalau enggak gara-gara COVID ini aku enggak menderita kayak begini. Kalau enggak gara-gara COVID ini pendapatanku enggak anjlok seperti ini. Nah, ini namanya kita menempatkan diri jadi korban. Akhirnya apa? Mengasihani diri, mengeluh sepanjang waktu. Apakah terjadi perubahan dalam hidup kita? No, tidak. Itu sebabnya ayo belajar. Ya. Satu pribadi yang sangat kita maklumi gitu ya, ketika dia merasa, kalau dia merasa bahwa aku sudah jadi korban orang sekitar dan korban keadaan, yaitu siapa? Pribadi Yesus. Dia satu pribadi yang tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi dia harus melewati yang namanya penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, buat Yesus, kalau dia menempatkan dirinya sebagai korban, mengeluh dan membenci semua orang yang sudah ya membawa dia kepada penderitaan dan salib, itu kita sebagai manusia, secara manusia kita bisa maklum loh. Tetapi kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap interupsi hidupnya. Waktu di atas kayu salib, kita bisa lihat responnya, bukan dia berkata, I am finished, aku habis ini ya, aku selesai, aku dikalahkan. Tidak, tetapi dia berkata, it is finished. Apa yang membuat dia bisa berkata, it is finished? Karena dia tahu, sepertinya dia dikalahkan karena dia mati di atas kayu salib. Tetapi fokus hidupnya itu kepada kehendak Bapa yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, it is finished. Dia justru berkata, selesai, tuntas. Aku menang. Kenapa? Karena kehendak Bapa sudah terlaksana sempurna melalui aku. Nah, ayo kita responi interupsi hidup dengan cara yang sama, dengan sudut pandang yang sama. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah terima kebenaran, ya. Bagaimana kita ini menolak diri untuk menjadi korban. Caranya satu, terima kebenaran bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah menjadi korban keadaan atau perlakuan orang. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan sudah mengizinkannya. Dan di atas segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan punya tujuan. Saya menemukan tujuan Tuhan ketika dia mengizinkan penderitaan, ya, ketidakadilan, ataukah sekarang ini pandemi. Ya, saya menemukan bahwa tujuan Tuhan nggak neko-neko gitu. Tujuan Tuhan itu sejalan dengan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Apa itu? Tujuan Tuhan cuma satu, mengizinkan interupsi hidup terjadi dalam hidup kita. Supaya dia bisa membangun pribadinya di dalam diri kita. Supaya dia bisa membangun sifat-sifat dan karakternya di dalam kita. Coba perhatikan, setiap interupsi hidup itu pasti mengajak kita belajar.
Belajar apa? Belajar untuk meresponi dengan benar. Caranya meresponi dengan benar gimana? Dengan tetap melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Kalau masa pandemi, apa yang kita mesti kerjakan? Apa yang Tuhan mau bangun di dalam diri kita? Kerendahan hati. Betul ya, itu sifatnya Tuhan dan Tuhan sedang bangun di dalam diri kita melalui pandemi. Nah coba temukan interupsi hidup yang sekarang sedang kita alami ini tujuannya Tuhan mau bangun apa? Tuhan mau bangun sukacita yang tidak tergantung keadaan kah? Tuhan mau bangun kehambaan kah? Atau Tuhan mau mengajari kita untuk kita tidak terikat kepada uang, kepada harta, kepada posisi, kepada segala sesuatu yang kita masih bisa harapkan kah? Coba lihat itu, minta hikmat Tuhan. Tuhan saya ini mesti belajar apa Tuhan? Nah segala sesuatu yang terjadi dia izinkan dan luar biasanya Tuhan. Ya, kalau dia izinkan pasti ada tujuannya. Dan dia akan memberikan, menyediakan, memfasilitasi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam menjalani masa-masa interupsi hidup ini untuk supaya tujuan Tuhan itu terlaksana di dalam hidup kita. Ada satu ayat yang di dalam Roma 8 ayat 28, mungkin ini ayat hafalan, kita baca pelan-pelan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh saya katakan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita makin berkenan dan serupa dengan Kristus. Ada amin ya. Melalui segala sesuatu yang dia izinkan, dia ada di sana bersama dengan kita. Karena dia sedang membentuk kita. Membentuk kita supaya kita makin berkenan. Dia membangun karakternya di dalam diri kita. Mungkin dia bangun penguasaan diri, dia bangun damai sejahtera, ya yang tidak tergantung keadaan dan situasi. Apa yang dia sedang bangun dalam diri kita? Dikatakan dia ada di sana bersama dengan kita. Dan saya kalau boleh bayangkan begini, kalau interupsi hidup itu menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita, berarti kita sedang berada di tangannya Tuhan. Kita sedang berada di pusat perhatiannya Tuhan. Ada amin ya. Waktu kita mengalami interupsi hidup justru itu bukan saatnya kita ditinggalkan Tuhan. Tapi itu saatnya dia memperhatikan kita. Kalau dia sedang mengerjakan kita, dia memperhatikan sepenuhnya perkembangan kita. Tidak ada yang terlewatkan karena dia mau tujuannya harus terpenuhi, tercapai dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 itu dikatakan begini, ini yang tadi saya katakan ada backupnya Tuhan ya. Dikatakan di situ 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Cukup kata Tuhan, ada anugerah Tuhan. Interupsi hidup diizinkan, ada tujuan Tuhan. Tuhan mau tujuannya tercapai, kita diperhatikan Tuhan. Plus dia menyediakan anugerah. Anugerah itu apa? Kesanggupan untuk kita bisa melewati dan keluar sebagai pemenangnya. Ya, lalu yang Roma 8 ayat 32, ini yang tadi saya bilang ya, semua difasilitasi supaya tujuan Tuhan bisa tercapai dalam diri kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi segala sesuatu dia sudah siapkan, dia sudah sediakan anugerah dan semua yang kita butuhkan untuk kita bisa melewati, menyelesaikan interupsi hidup. Ini dia perhatikan dan dia sudah siapkan. Kita tinggal begini loh, berhenti menempatkan diri jadi korban. Menolak untuk menjadi korban keadaan dan korban perlakuan orang. Caranya gimana? Ya dengan yang pertama ini, terima kebenaran. Ya, bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan, ada tujuannya dan siapkan anugerah buat kita. Yang kedua, yang terakhir, ya banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan. Waktu interupsi datang, Alkitab jangan tertutup. Ya, waktu interupsi datang dalam hidup kita, ya kan interupsi enggak diundang ya.
Ya, ketika interupsi datang dalam hidup kita, Alkitab banyak-banyak dibuka. Artinya apa? Banyak-banyak merenungkan firman Tuhan, bukan merenungi nasib. Ada amin. Nah, cara kita menempatkan diri jadi korban adalah dengan banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita menemukan tuntunan hikmat Tuhan untuk kita bisa meresponi segala sesuatu dengan benar. Ya, berhenti merenungi nasib. Saya jadi ingat begini ya, mungkin perlakuan orang ini tidak membuat kita terpuruk, tidak membuat kita ini sampai berat gitu ya, terlukai secara berat. Tapi cara kita meresponi perlakuan orang ini yang seringkali memperberat luka kita. Makin direnungkan, makin gak terima, ya, makin tidak bisa mengampuni. Ini yang membuat kita makin terpuruk. Itu sebabnya yang kedua, cara meresponi interupsi hidup dengan benar untuk kita menolak menjadi korban adalah banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan, bukan merenungi nasib. Kenapa kok harus firman Tuhan? Kenapa kok kita itu harus merenungkan firman Tuhan? Kita baca sama-sama di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Ya. Makin berat situasi kita, makin kita butuh firman Tuhan banyak-banyak ya. Yohanes 8 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya. Kalau kita merasa saya ini jadi korban keadaan Bu, saya ini jadi korban perlakuan orang Bu, coba kita kembali buka firman Tuhannya. Karena firman Tuhan tadi bilang, firman Tuhan ini loh, kebenaran ini loh yang akan memerdekakan kita. Memerdekakan cara berpikir kita, memerdekakan hati kita. Ya, tidak lagi menempatkan diri jadi korban. Orang yang terus menempatkan diri jadi korban keadaan, korban perlakuan orang, hidupnya enggak ada damai loh. Hidupnya itu bahasa Perancisnya kemerungsung terus hatinya. Hidupnya enggak pernah puas. Dan dia enggak akan pernah bisa memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Kenapa? Karena dia terus merenungi nasib, terus dia menyalahkan orang, ya, aku begini karena dia. Terus dia melihat keterpurukannya dia, yang akhirnya benar-benar dia menjadi pribadi yang hati dan pikirannya keruh. Tidak bisa lihat tuntunan hikmat Tuhan, tidak bisa lihat yang namanya karya-karya Tuhan, tidak bisa lihat pertolongan Tuhan. Ayo kita sama-sama, kalau kita sedang alami interupsi hidup hari ini, ayo kita menolak untuk menjadi korban. Kita mau meresponi setiap interupsi hidup sesuai prinsip firman Tuhan. Kita responi dengan cara yang benar. Ya, dengan membuka firman Tuhan, mencari segala sesuatu tentang situasi kita, tentang pikiran kita, tentang hati kita. Itu dari firman Tuhan. Nanya sama Tuhan, Tuhan, melalui situasi ini Tuhan mau saya belajar apa? Nanya. Kalau hati, pikiran kacau balau, nanya sama Tuhan. Apa kata firman Tuhan ya tentang pikiranku ini? Apa kata firman Tuhan tentang hatiku ini yang lagi galau, yang lagi gak terima ini? Apa kata firman Tuhan? Dan yang ketiga, nanya sama Tuhan. Prinsip firman Tuhan yang mana yang saya harus kerjakan untuk saya bisa meresponi interupsi hidup yang terjadi saat ini? Nah, kita akan dimerdekakan. Kita akan diajak Tuhan untuk melihat situasi kita dari sudut pandang Tuhan. Dan itu menenteramkan sekali, itu memerdekakan sekali. Itu membangkitkan satu energi ilahi di dalam diri kita untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 71 itu dikatakan begini. Mazmur pasal yang ke-119. Ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas, itu baik. Loh, kenapa kok baik? Iya, karena dia izinkan. Kenapa kok baik? Iya, karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Membuat hidupku makin berkenan. Kenapa kok itu baik? Iya, karena dia memfasilitasi aku. Dia siapkan anugerah, kesanggupan untuk aku bisa melewati masa-masa tertindas itu. Dan tidak menjadikan aku jadi korban
dan mati konyol gitu ya. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini tujuannya, supaya kita bisa belajar dari Tuhan. Ya, dan saya percaya firman Tuhan. Kalau kamu kurang hikmat kata Tuhan, minta. Saya percaya hikmat Tuhan tidak pernah ditahan buat kita. Ada amin ya. Temukan tuntunan hikmat Tuhan untuk kita bisa meresponi semuanya. Maka kita akan keluar sebagai pemenangnya. Ya, saya ingat satu cerita, saya akan tutup ya. Satu kisah. Satu tokoh yang sebetulnya cukup terkenal ya. Namanya Johnny E. Tada, seorang wanita sebetulnya. Ya, Johnny E. Tada ini di usia yang ke-17 tahun, waktu main dengan temannya terjun ke satu ya sungai gitu, ternyata airnya dangkal dan kepalanya terbentur batu yang membuat Johnny E. Tada ini lumpuh total, tidak bisa lakukan apa-apa. Di periode pertama reaksi yang muncul, respon yang muncul ya ini, menempatkan diri jadi korban. Ya, coba kalau aku enggak main sama teman-temanku, coba kalau aku menolak untuk bermain hari itu, coba kalau air sungai itu enggak dangkal. Nah, terus dia begitu. Akhirnya makin lama makin frustasi dan depresi. Tapi puji syukur kepada Tuhan, dia punya teman-teman ya yang terus mendoakan dia. Dia punya komunitas. Jangan lepas ya dari komunitas, walaupun pandemi cuma bisa online, tapi keep contact, tetaplah dalam kawanan yang mengajak kita, menopang kita ya, mendukung kita untuk kita tetap melakukan firman Tuhan. Jangan keluar dari kawanan, jangan keluar dari komunitas yang benar, yang membawa kita lakukan firman Tuhan terus. Nah, komunitasnya Johnny E. Tada ini adalah komunitas yang sehat. Mereka terus berdoa teman-temannya ini dan mendorong Johnny E. Tada untuk apa? Buka Alkitab. Karena sejak dia alami lumpuh total itu, depresi, menempatkan diri jadi korban, udah rasanya tuh dia pesimis gitu ya. Dia enggak mau lagi buka firman Tuhan dan dia merasa dia kecewa sama Tuhan. Kenapa? Aku sudah berdoa, aku sudah beriman, tapi kok aku belum sembuh. Tuhan kok enggak sembuhkan aku. Tapi teman-temannya tetap ngomong, buka Alkitab, baca Alkitab. Didorong terus sampai akhirnya benar kata firman Tuhan. Firman ini memerdekakan. Dia akhirnya bangkit, dia sadar selama ini dia menempatkan diri jadi korban. Saat itu dia bangkit. Waktu dia bangkit, energinya mulai dipulihkan. Ya, inisiatifnya, keterampilannya, keterampilan dan inisiatifnya itu makin berkembang. Sampai akhirnya dia belajar menggambar itu dengan mulutnya. Ini kalau enggak ada dorongan energi yang luar biasa, motivasi yang luar biasa, orang bisa punya excitement, punya kegairahan ini untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, itu harus orang yang merdeka. Dia dimerdekakan dulu oleh firman Tuhan, energinya bangkit, dia punya semangat untuk melakukan apa saja yang dia bisa lakukan dengan segala kondisi yang sangat-sangat terbatas. Dia belajar melukis dengan mulutnya. Yang kedua, akhirnya apa? Dia menulis sampai hari ini 40 buku sudah ditulis oleh Johnny E. Tada. Dan dia dengan teman-temannya membangun satu pelayanan konseling. Dia menjadi seorang motivator untuk orang-orang yang juga punya keterbatasan ya di dalam tubuhnya. Ya, yang cacat dan lain sebagainya. Dia menjadi motivator. Kalau dia enggak ngalamin itu, dia tidak bisa membangkitkan orang lain yang juga mengalami cacat tubuh. Nah, disitulah Johnny E. Tada akhirnya mengerti tujuan Tuhan dan dia makin menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Enggak apa-apa, aku lumpuh enggak apa-apa. Dalam kelumpuhanku, kalau Tuhan bisa pakai maksimal kehidupanku, kenapa enggak? Dan dia mengabdikan seluruh kehidupannya ya untuk melayani banyak orang. Nah, di sini ayo kita bangkit. Jangan tempatkan diri jadi korban. Ya, semua orang sama sedang alami interupsi hidup. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan ya yang menyiapkan anugerah untuk kita bisa melewatinya. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Bapak. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan satu penguatan. Kami diingatkan Tuhan untuk kami tidak menempatkan diri kami jadi korban.
menolak untuk jadi korban dengan bangkit dan meresponi setiap interupsi hidup dengan cara Tuhan, dengan cara firman Tuhan, dengan cara yang benar. Dan kami tahu pasti Tuhan, apapun yang kami sedang alami hari ini tidak pernah terlewat dari perhatian-Mu. Justru kami sedang menjadi pusat perhatian Tuhan. Sampai kegenapan tujuan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Kami putra-putrimu ya Bapak, biarlah kami boleh berkata, terjadilah kehendak-Mu atas kami. Perbuatlah apa yang Kau pandang baik atas hidup kami. Karena kami ini milik-Mu. Tidak mungkin apa yang diizinkan Tuhan itu membinasakan kami. Tapi justru untuk membangkitkan kami, kami boleh hidup makin serupa dengan Engkau. Terima kasih banyak. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Amin.